Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Kali ini kita akan mempelajari tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Hak dan kewajiban memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Kita mempunyai hak memanfaatkan hewan dan tumbuhan di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hewan dan tumbuhan dapat kita manfaatkan sebagai sumber bahan pangan. Tumbuhan menghasilkan oksigen untuk bernafas. Tumbuhan juga bermanfaat untuk bahan pembuatan pakaian, bahan bangunan, dan masih banyak lainnya. Hewan berperan dalam menyuburkan tanaman, sebagai alat transportasi, sebagai sumber mata pencaharian, dan lain-lain. Selain kepada sesama manusia, kita juga harus melakukan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Sama seperti manusia, mereka juga memiliki hak yang harus dipenuhi, yaitu hak untuk hidup dan berkembang biak. Tahukah kamu kewajiban kita terhadap tumbuhan itu apa? Coba perhatikan berikut. Pertama, merawat tanaman di sekitar kita. Kedua, menyiangi rumput liar yang mengganggu. Ketiga, memberikan air dan pupuk. Keempat, melakukan sistem tebang pilih tanaman. Kelima, melakukan reboisasi atau penghijauan untuk mengisi lahan yang kosong. Lalu, kewajiban kita terhadap hewan adalah: pertama, bila memiliki hewan peliharaan, berilah makan dan tempat tinggal. Kedua, tolonglah bila ada hewan yang terluka. Ketiga, tidak memburu hewan. Keempat, membiarkan mereka hidup dan berkembang biak. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang atau narasumber untuk dimintai informasi atau keterangan tentang suatu hal. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topik wawancara dan narasumber yang sesuai. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara adalah: 1. Mendengarkan penjelasan narasumber dengan baik. 2. Menentukan intisari dari penjelasan narasumber. 3. Kritis dan komunikatif. Lalu, tahapan wawancara apa saja sih? Yang pertama, saling memperkenalkan diri. Kedua, lakukan wawancara dengan sopan baik dari bahasa maupun penampilan. Yang ketiga, ajukan pertanyaan dengan runtut dan jelas. Yang keempat, catatlah jawaban dari pertanyaan kita. Yang kelima, setelah wawancara selesai, ucapkan terima kasih. Coba perhatikan kata tanya apa saja yang digunakan saat wawancara. Yang pertama, apa? Untuk menanyakan suatu hal, dapat juga berwujud barang. Kedua, di mana? Untuk menanyakan keberadaan tempat. Lalu, kapan? Untuk menanyakan waktu. Siapa? Untuk menanyakan orang atau tokoh. Mengapa? Untuk menanyakan sebab. Kemana? Untuk menanyakan tempat tujuan. Dari mana? Untuk menanyakan asal.
Berapa untuk menanyakan jumlah? Dan yang terakhir, bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan? Keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang ada di alam hidup saling ketergantungan. Seekor sapi membutuhkan rumput sebagai sumber makanan dan sebaliknya, rumput membutuhkan karbon dioksida atau CO2 dari sapi untuk berfotosintesis. Apabila ketersediaan rumput tidak mencukupi, maka sapi tidak bisa memperoleh makanan. Contoh tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Berikut adalah dampak apabila manusia tidak menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, terjadinya bencana alam. Kedua, munculnya permasalahan kesehatan. Ketiga, banyak hewan yang mengganggu wilayah hidup manusia karena habitat hewan telah rusak. Berikut adalah upaya pelestarian sumber daya alam. Pertama, melakukan penghematan penggunaan hasil olahan sumber daya alam. Kedua, tidak merusak habitat hidup makhluk hidup lain, contohnya sungai. Tiga, reboisasi hutan yang gundul. Empat, melindungi hewan dan tumbuhan langka. 5. Melakukan pengawasan dampak pengolahan sumber daya alam terhadap lingkungan. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan memiliki beberapa bagian utama, yaitu akar. Akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kedua, batang. Batang berfungsi untuk tempat tumbuhnya daun, buah, dan bunga. Ketiga, daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun memiliki zat warna hijau dan klorofil yang berperan penting pada fotosintesis. Bentuk tulang daun ada menyirip, melengkung, menjari, sejajar. Daun dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal pada satu tangkai hanya ada satu daun, contohnya daun mangga. Untuk daun majemuk, pada satu tangkai ada beberapa daun, contohnya daun putri malu. Keempat, bunga memiliki fungsi utama sebagai alat perkembangbiakan. Alat kelamin jantan pada bunga berupa benang sari, sedangkan alat kelamin betina berupa putik. Kelima, buah. Buah berfungsi melindungi biji. Di dalam buah terdapat daging buah dan biji. Buah juga merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan. Yang keenam, biji. Biji akan menjadi bakal tanaman baru apabila sudah mencapai pada masa waktu tertentu. Menurut keping bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu monokotil, biji berkeping satu, dan dikotil, biji berkeping dua. Tumbuhan monokotil contohnya padi, jagung, salak, sedangkan tumbuhan dikotil contohnya mangga, kacang tanah. Karakteristik bentang alam.
terdiri dari pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Pantai berbatasan langsung dengan laut dan tanahnya berpasir. Pantai yang landau dimanfaatkan sebagai objek wisata. Terdapat ekosistem mangrove sekitar pantai. Dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Udara di dataran rendah terasa lebih panas dibandingkan di pegunungan dan dataran tinggi. Cocok untuk dijadikan pemukiman, pusat perdagangan, pertanian, kelapa, tebu, padi. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udara sejuk seperti di pegunungan. Pertanian dibuat terasiring, cocok untuk ditanami sayuran, alpukat, teh, kopi, dan kina. Kolase adalah karya seni tempel pada permukaan gambar yang dibuat dari berbagai bahan seperti potongan kertas, kaca, daun, kayu, logam, dan biji-bijian. Cara membuat kolase adalah: pertama, membuat pola atau gambar pada kertas atau kanvas. Kedua, memilih bahan-bahan yang akan dipakai. Ketiga, menempelkan bahan-bahan yang sudah disiapkan dengan lem. Keempat, menjemur hasil penempelan agar merekat dengan baik. Kelima, melindungi hasil kolase dengan bingkai atau plastik. Tugas 1. Gambar bagian-bagian tumbuhan pada buku gambarmu, serta beri warna agar lebih menarik. Tugas 2. Buatlah kolase dengan tema tumbuhan untuk nomor absen ganjil, hewan untuk nomor absen genap. Nah, selesai. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.